Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita telah terhubung dengan Senior Vice President Research Kanakahita Solvera, Jensen Nasrial. Selamat pagi, Pak Jensen. Selamat pagi, Mbak. Pak Jensen, kemarin kan kita sempat ditutup di zona hijau ya, tapi ternyata pada pagi hari ini kembali, tadi sempat agak hijau, kemudian langsung berbalik ke zona merah begitu, ataupun terkoreksi indeks kita. Apakah memang ternyata indeks kita ini masih rentan koreksi begitu, Pak Jensen? Oh ya, memang masih sangat rentan gitu karena dari March low, rendah-rendahnya IHSG di bulan Maret itu PI kita mencapai 9,8 kali. Lalu di saat ini PI kita sudah mencapai kurang lebih sekitar 11,9 kali. Jadi artinya IHSG mengalami gain yang lumayan signifikan, hampir sebesar 21%. Nah, jadi kenaikannya juga sudah sangat signifikan dari bulan Maret yang rendah itu gitu. Jadi memang sudah saatnya koreksi. Karena kenapa? Karena risk sentimen dari foreign investor itu masih rendah gitu risk sentimennya. Jadi investor asing lebih prefer untuk memegang emas dan US Treasury Bond. Nah, meskipun rupiah kita menguat, lalu juga government bond kita yieldnya turun, nah tetapi lebih banyak cenderung karena adanya intervensi dari Bank Indonesia. Karena kan Bank Indonesia sendiri kan juga sudah menjalankan its own QE, quantitative easing-nya sendiri sebesar 500 triliun rupiah. Jadi artinya ada intervensi ya belum berarti market kita, financial market kita dan ekonomi kita khususnya secara sektor real itu sudah pulih gitu. Karena investor itu selalu looking forward 2 bulan, 3 bulan ke depan. Karena menurut perkiraan kita di Q2 itu laporan keuangan ataupun earning report para emiten itu di kuartal kedua pasti berantakan, pasti itu turunnya itu sekitar antara 40 sampai 45%. Walaupun sebenarnya sudah tercerminkan di PI 9,8 kali ketika IHSG mencapai rendah-rendahnya pada saat itu di bulan Maret tanggal 23. Jadi memang IHSG itu untuk saat ini memang rentan koreksi dan masih mencoba tes di support antara 4.100 sampai 4.200. 4.100 sampai 4.400. Tapi saat ini kan kita berada di level 4.600. Apakah kita memang masih berpotensi untuk kembali terdorong naik, Pak Jensen? Begini, IHSG akan mencoba tes di support 4.100. Kalaupun misalnya overshootnya ke 3.900. Apabila IHSG menembus support kritikal di 4.440 itu resistance itu support kritikalnya. Kalau tembus di support 4.440 IHSG itu akan longsor ke arah 4.100 idealnya, tapi kalau misalnya overshoot bisa ke 3.900 karena kalau mencapai support kan kadang kan secara teknikal indeks itu suka overshoot sendiri gitu. Jadi ya memang IHSG masih rentan gitu. Karena kalau kita lihat dari year to date foreign outflow itu masih cukup deras, baik itu dari equity ataupun obligasi. Baik, tapi kalau secara fundamental kita lihat kan di Amerika dan beberapa negara di Eropa ini kan sudah mengklaim mereka kembali pulih, kembali bangkit aktivitas ekonominya. Begitu juga kemarin regional juga agak sedikit membaik begitu indeksnya. Nah, ini tidak mempengaruhi indeks kita, Pak Jensen? Begini, itu membaiknya indeks global itu membaiknya karena berkat suntikan. Suntikannya apa? Yaitu suntikan money printing dari Bank Sentral Amerika Serikat dan Bank Sentral Eropa. Nah, itu yang mengakibatkan balance sheet-nya The Fed itu diperkirakan bisa mencapai 10 triliun US dollar at the end of 2020, hampir 50% dari GDP-nya. Nah, itu artinya seluruh financial market di seluruh dunia itu karena mendapat suntikan gitu. Jadi artinya kenaikan indeks global
dilihat itu kenaikannya itu kenaikan semu karena ada Kenaikan suntikan semu tadi. ya. Gitu. Baik. Nah, saat ini sebenarnya untuk aksi jual atau taking profit kita itu bagaimana sih, Pak? Kenapa? Sorry, maaf. Untuk aksi jual kita di Indonesia seperti apa? Saya rasa sepertinya investor masih menyikapi wait and see dulu ya, melihat hasil. Laporan keuangan di Q3 kuartal ketiga kemungkinan lebih baik daripada Q2, tetapi lebih jelek daripada Q1, itu aja sih. Jadi karena memang market lebih melihat looking forward 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Apalagi juga kemarin kan Amerika Serikat itu mengalami tingkat pengangguran tertinggi dalam sejarah semenjak Great Depression tahun 1929. Jadi artinya secara real sektor ekonomi seluruh dunia itu belum benar-benar pulih kembali sih. Kalau misalnya investor memang masih ingin berinvestasi sekarang di pasar saham, ini sektor apa sih yang masih bisa dicermati, Pak Jansen? Boleh kalau mau trading, tapi tradingnya trader tuh trading copet namanya. Trading copet artinya kita kalau udah gain 2% ataupun 1,5% kita lari aja gitu, karena tidak menutup kemungkinan masih mencoba tes di support 4.100 gitu, 4.100, 4.200. Nah, kalau mau mencoba trading itu kita cermati sektor yang least sensitif, yang tidak begitu sensitif terhadap COVID-19, seperti sektor telekomunikasi dan sektor sektor kesehatan. Karena yang jelas dengan adanya COVID-19 ini akan ada perubahan pola social life, akan ada perubahan pola cara kita bekerja di kantor. Nah, artinya nanti akan ada membutuhkan data communication, misalnya untuk clouding, lalu juga artificial intelligence, Internet of Things gitu, untuk mendukung, mensupport jalannya perusahaan-perusahaan di kantor gitu. Jadi nantinya akan less traveling gitu. Jadi sektor yang dibutuhkan telekomunikasi, boleh mencermati saham TLKM dan Excel. By the way, Excel di laporan Q1 itu sangat luar biasa hasil earningnya. Lalu juga kita cermati di sektor kesehatan, boleh KF, INAF ataupun KB, karena nantinya spending di kesehatan itu akan tinggi, setidak-tidaknya by 50% kenaikan spending di kesehatan. Lalu juga boleh mencermati retail tapi yang sifatnya esensial, yang retail inti seperti Alfamart, lalu juga seperti e-commerce marketplace, seperti S Hardware. Nah, itu kan kecenderungan consumer nanti kan masih akan stay home ataupun work from home beberapa bulan ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan itu yang namanya work from home itu akan menjadi norma baru gitu. Jadi S Hardware akan diuntungkan. Lalu juga jangan lupa sektor perbankan itu sebenarnya moderately sensitif, dalam arti begini, karena perusahaan pasti akan membutuhkan banyak capital expenditure yang ada hubungannya dengan Internet of Things, yang ada hubungannya dengan kenaikan spending di kesehatan. Jadi artinya akan butuh dana artinya butuh. Jadi ya mungkin banyak analis memperkirakan sektor perbankan yang paling hancur, tetapi kalau menurut saya moderately sensitif gitu loh terhadap dampak COVID-19. Kalau untuk sektor perbankan boleh dicermati seperti Bank Mandiri, Bank BCA, ataupun Bank Rakyat Indonesia. Oke, artinya selain daripada telekomunikasi dan juga kesehatan, ternyata perbankan yang diperkirakan akan hancur juga masih bisa dicermati untuk sekarang ya. Karena butuh modal itu butuh bank. Baik. Pak Jansen, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.